Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sumber Pembelajaran, terutama bagi peserta didik ya. Tetap semangat dalam belajar ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang kimia ya. Itu hakikatnya, tentang materi, hakikat dan peran ilmu kimia. Ini adalah lanjutannya tentang metode ilmiah ya. Semoga kita senantiasa selalu sehat walafiat dan semangat terus dalam belajar. Baiklah para peserta didik ya. Nah, di dalam metode ilmiah ya, nah tentunya ini ada satu kasus ya. Kita cermati kasus ini. Misalnya setiap ke sekolah ada seorang anak namanya Cimol ya. Ini memperhatikan besi pagar di sekolahnya. Ternyata pagar tersebut beberapa bagian sudah berkarat ya. Di rumahnya Cimol pun mengamati bahwa di beberapa bagian besi pagar rumah sudah berkarat, namun di dalam rumahnya Cimol mendapati bahwa besi-besi penyangga meja tidak berkarat ya. Apa yang harus dilakukan Cimol selanjutnya, dan bagaimana cara Cimol untuk menjawab permasalahan tersebut ya. Nah, maka di dalam ilmu pengetahuan alam atau sains ya, khususnya juga di dalam ilmu kimia ya, pada kasus tersebut di atas tentunya itu berdasarkan ilmu pengetahuan ya, kita selayaknya bekerja secara ilmiah. Nah, dengan menerapkan metode ilmiah. Jadi apa itu metode ilmiah ya? Nah, maka metode ilmiah ini merupakan metode atau cara untuk pemecahan masalah ya, yang biasanya melalui langkah-langkah yang tersusun dan juga sistematis. Inilah yang disebut dengan metode atau cara secara ilmiah. Nah, jadi metode ilmiah biasanya dimulai dengan melakukan pengamatan ya, atau observasi ya, yang cermat dari suatu peristiwa yang terjadi berulang-ulang. Semua informasi yang diperoleh tersebut dinamakan petunjuk secara empiris ya. Nah, selanjutnya petunjuk secara empiris dapat dikembangkan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan. Dan nantinya ditemukan pertanyaan yang tidak mudah atau sangat sulit dijawab, maka seorang saintis ya, atau peneliti itu biasanya akan mencari sumber pengetahuan lain ya, baik dari literatur ya, perpustakaan maupun pendapat saintis atau peneliti yang lainnya. Jadi maka pada saat tersebut seseorang itu akan menduga-duga atau memprediksi jawaban yang memungkinkan. Inilah yang disebut dengan hipotesis ya. Jadi tadi ada semula dengan observasi, pengamatan, kemudian juga menduga-duga atau hipotesis ya, atau dugaan sementara. Nah, kemudian untuk mengetahui prediksinya benar atau salah ya, hipotesisnya benar atau salah, maka seorang saintis atau peneliti itu mulai melakukan penelitian atau percobaan ya. Sebuah penelitian atau percobaan akan akurat hasilnya jika dapat diuji ulang, baik oleh sebagai saintis atau peneliti maupun oleh saintis atau peneliti yang lainnya ya. Jika dari hasil percobaan penelitian mendukung pada suatu hipotesis, maka hipotesis itu akan menjadi suatu teori. Kebenaran dari suatu teori ya, yang diuji coba maka disebut dengan hukum. Jadi ini adalah metode ilmiah dan urutannya seperti itu. Nah, berikutnya, jadi ada tahapan-tahapan di dalam metode ilmiah ya. Yang pertama ya, itu merumuskan masalah. Jadi sebagai contoh tadi Cimol ingin tahu apakah yang menyebabkan perkaratan di rumah dan di sekolahnya ya, tentunya dari logam besi tersebut. Kemudian juga tahapan kedua itu merumuskan hipotesis atau dugaan sementara ya. Cimol menduga bahwa perkaratan tersebut karena besi terkena sinar matahari ya. Nah, memang yang dilihat di luar pagar sekolah atau pagar di rumahnya kan di luar, jadi terkena sinar matahari. Itu dugaan sementara dari Cimol. Namun hal tersebut belum tentu benar karena bisa saja disebabkan oleh hal lain. Nah, namanya juga hipotesis atau dugaan sementara ya. Tahapan berikutnya dalam metode ilmiah itu mengumpulkan data ya. Nah, ini Cimol mengumpulkan data besi mana saja dan besi yang seperti apa saja yang bisa berkarat.
Selain itu, Cimol juga membaca buku, artikel tentang perkaratan untuk memperoleh informasi mengenai perkaratan tersebut. Ya. Dan akhirnya Cimol ini mungkin saja dia melakukan eksperimen atau percobaan atau penelitian. Ya. Jadi akhirnya Cimol melakukan sendiri suatu eksperimen atau percobaan untuk mengetahui apakah penyebab perkaratan tersebut, ya, apakah dugaannya benar. Setelah melaksanakan penelitian atau eksperimen, maka Cimol berdasarkan data dan analisis, ya, yang diperolehnya, dia menarik kesimpulan. Jadi dari hasil eksperimen, ternyata yang menyebabkan besi berkarat itu adalah adanya oksigen dan air, ya. Maka dugaan tersebut dari Cimol dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil eksperimen atau penelitiannya, seperti itu, ya. Jadi penyebab kalau logam besi berkarat, terutama yang terdapat pada pagar besinya, ya, yang ada di luar dan juga di dalam rumah, itu karena adanya oksigen dan air, tidak semata oleh karena sinar matahari. Itulah tahapan metode ilmiah. Ini contoh penerapan metode ilmiah dan kerja ilmiah, ya. Nah, biasanya yang tadi sudah sebutkan kan ada tahapannya merumuskan masalah. Nah, ini ada contoh yang lain, ya. Nah, ini misalkan bagaimana kelarutan gula pasir di dalam air. Misalnya masalahnya apa penyebab kelarutan gula pasir dalam air. Nah, ini masalah lain, ya. Yang tadi kan perkaratan besi, ya, atau perkaratan atau pagar rumah yang terbuat dari besi dan juga mengalami perkaratan. Nah, sekarang masalah yang lain, ya. Jadi misalkan kita memiliki masalah, ya, bagaimana itu kelarutan gula pasir dalam air, atau apa yang menyebabkan kelarutan gula pasir dalam air, ya. Ini kemudian tahap kedua ini tentu menyusun rencana penelitian, ya, atau percobaan atau eksperimen, ya. Nah, ini tentunya yang pertama dari rencana penelitian adalah menentukan tujuan penelitian. Jadi misalnya, ya, mengetahui kelarutan gula pasir dalam air biasa. Dan maksud air biasa ini biasanya diukur pada suhu kamar, itu biasanya 25 derajat Celcius, ya. Dan juga tujuan lain mengetahui kelarutan gula pasir dalam air panas, ya. Misalnya airnya itu suhunya 60 derajat Celcius. Dan juga mengetahui kelarutan gula pasir dalam air dingin, misalnya, ya, untuk air es, ya, biasanya -5 atau -2 derajat Celcius, ya. Kemudian yang kedua dari tahap menyusun rencana penelitian itu tentunya menentukan hipotesis tadi, ya, atau dugaan sementara, ya. Jadi dugaan sementara ini, ya, ditujukan untuk mendukung dari penelitian ini supaya kita semangat, ya. Jadi misalkan gula pasir akan mudah larut dalam air panas, ini belum tentu benar, baru dugaan sementara, ya, berdasarkan nanti informasi dari berbagai literatur, ya, misalnya dari buku-buku, ya, dan juga dari media yang lain, tentunya yang sahih, ya. Nah, kemudian yang ketiga itu menetapkan variabel. Nah, ini perlu diketahui, ya, para peserta didik, dalam metode ilmiah juga ada yang namanya variabel penelitian. Pertama di sini ada yang disebut variabel terikat, ya. Kemudian juga ada variabel bebas dan ada variabel kontrol. Itu variabel penelitian yang akan kita jelaskan. Dan jadi dari ketiga variabel tersebut, ya, yang disebut dengan variabel terikat ini yaitu variabel yang akan diukur atau diamati, ya, dalam penelitian. Jadi misalnya di sini, ya, variabel terikatnya adalah waktu. Mengapa, ya? Yang dilihat, yang diukur dari kecepatan melarut, ya. Jadi melarutnya gula pasir dalam air itu dilihat waktunya berapa lama, ya. Tentu diukur nanti dengan stopwatch atau jam tangan. Jadi waktunya yang diukur. Nah, berarti waktu termasuk variabel yang terikat dalam hal ini. Kemudian juga ada variabel bebas. Variabel bebas itu variabel yang sengaja dibuat, tidak tetap, dan menyebabkan perubahan pada variabel terikat. Ini diukurnya pada apa? Pada kondisi apa?
Nah, sebagai contoh, dalam penelitian ini ya variabel bebasnya itu adalah suhu. Mengapa? Ya karena nanti gula pasirnya akan dicoba dilarutkan ya pada air biasa, air panas, dan juga air dingin. Jadi ada kondisi yang berbeda-beda ya. Nah, kemudian yang ketiga ada variabel kontrol, yaitu variabel yang dibuat tetap. Ini harus sama. Nah, contoh jadinya ya, dalam penelitian ini contoh ya, misalkan ukuran gelasnya harus sama, ukuran gelas kimianya dari ketiganya itu ya, pada air biasa, pada air panas, air dingin, gelas kimianya ukurannya harus sama ya, perlakuannya juga harus sama. Kemudian jumlah gula pasirnya yang dilarutkan juga harus sama. Kalau misalkan dia 5 gram, semuanya 5 gram ya, tidak boleh misalkan 5 gram pada air biasa, 10 gram pada air panas, atau 3 gram pada air dingin, itu tidak boleh. Ini yang disebut dengan variabel kontrol. Jadi variabel yang dibuat tetap ya, perlakuannya juga harus sama ya. Kalau misalkan jumlah airnya juga harus sama, 200 ml dalam hal ini misalkan ya, dan juga cara mengaduknya harus sama, diusahakan. Nah, seperti itu yang disebut dengan variabel kontrol. Ingat ya, ada 3 variabel: variabel serikat, variabel bebas, dan variabel kontrol.